adalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku. Kenapa? Karena yang datang kepada murid Yesus itu adalah Kristus yang bukan Yesus. Satu, Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan aku Injil. Pertanyaan saya, saudara, anak Maria ini manusia atau bukan? Saya jawab aja, manusia biar singkat ya. Manusia kan? Yap. Manusia kan, Bang? Manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Silakan. Oke. Inilah sebenarnya sayang banget ya, artinya diskusi kita malam ini karena kenapa sudah melebar kemana-mana. Ya. Loh kan ditanya karena, saya, Bang. Begini, bukti bahwa ya bukan Yesus yang disalib. Ya kan? Tema kita malam ini adalah salib, berkat atau kutuk. Itu sudah dijawab tadi. Kalau soal nabi palsu ini bukan tema kita malam ini sebenarnya. Baik, oke. Kalau gitu, kalau keinginan Pak Depi kayak gitu, mungkin kita bisa kembali ke tema tadi. Tapi dijawab dulu pertanyaannya. Pantas enggak? Bentar dulu Pak Depi. Ada kan tadi pertanyaan yang belum terjawab nih dari Bang Zuma. Pantaskah Yudas atau Yesus didudukan di situ? Silakan Pak Depi. Masih ingat nggak pertanyaan tadi Pak Depi? Biar kembali ke topik. Nanti sesi 2 baru bahas palsu-palsu itu. Udah saya jawab tadi host. Belum ada poin tadi Pak Depi, jawaban Pak Depi. Pantas nggak Yesus? Tadi itu. Ya. Kalau Yesus ini ya, kenapa dia dihukum mati? Ya kan, karena konsep penebusan dosa dan berdasarkan pengakuannya kepada Pilatus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Terus kalau dia mengatakan Mesias anak Allah, dia kan Allah sendiri mengatakan inilah anakku. Dan saudara juga menjawab ketika Yesus mengatakan diriku adalah anak Allah atau anak Elohim. Apakah menurut Elohim itu pelanggaran dosa besar? Bukan kan? Tidak. Nah, berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi ya, di situ kan bukan Allah yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tapi Raja Pilatus dan juga imam-imam besar, Bang Zuma. Tapi kan harus berdasar terhadap hukum Elohim kan? Kalau kita ingin mendudukkan kan harus ke Elohim yang menjadi dasar pijakan Kristen, kan harus Elohim, bukan tentara Romawi, bukan gubernur Pilatus. Makanya saya katakan, apakah salib itu kutuk? Jawabannya kutuk, tapi menurut saudara adalah berkat. Bagaimana mungkin bagi bisa kami, ya? Nah, itu bagi Kristen. Kami orang yang percaya, ya. Percaya? Karena kenapa? Ya, berarti Anda tidak percaya kepada ya. Berarti Anda tidak percaya kepada Elohim kalau begitu. Percaya dong. Nah, Elohim mengutuk orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus ada kaitannya di situ, Pak. Ya. Lu ada dong. Ketika Bang Zuma memutarbalikkan, kok jadi saya mutarbalikkan? 21 ya, 21 ayat 22 itu dan 23 tidak ada kaitannya dengan penyaliban Yesus, tidak ada. Lalu ya, yang dikutip Paulus ini yang mana? Sebab ada tertulis. Tertulis. Kenapa Paulus mengutip itu? Itu artinya untuk menjelaskan ya kepada orang percaya bahwa sebenarnya Yesus ini bukan terkutuk karena pelanggarannya, bukan, tetapi oleh karena pelanggaran kita manusia ini, oleh karena dosa kita, dia dianggap terkutuk. Itu penjelasan dari ayat itu. Di mana poinnya? Di mana poinnya? Tuhan Elohim menebus dosa orang yang melakukan dosa dengan menggunakan orang yang tidak berdosa. Di mana poinnya? Kan tadi Imamat 1 nomor 2 yang digunakan untuk menebus dosa orang bersalah itu adalah binatang ternak.
Di Yohanes Bukan 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu Bang Zuma. Udah Bang Yohanes Zuma lupakan itu. 16, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya Iya. tidak binasa. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa Kristen siapa? Paulus. Dia sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan hanya Paulus itu. Kalau Abang hanya mengutip Galatia 3 ayat 13, itu juga di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 itu menjelaskan juga. Ya. Kita baca ya. Yesus Kita mengatakan begini, Saudara. Oke. Di dalam dalam Matius 19 ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Pertanyaannya, apakah boleh membunuh Yesus menurut Yesus? Karena konsep penebusan dosa boleh. Nah, itu selalu larinya ke situ, konsep penebusan dosa. Itu karena Yesus sendiri yang mengatakan tadi Bang Zuma, ya, Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 26 ayat 27 itu, ya kan udah dijelaskan Yesus di situ. Iya, Saudara. Sekarang siapa yang menebus dosa? Bapak kan? Bapak siapa? Bapak yang di langit kayak yang menghapus dosa. Ini Yesus ini, firman yang telah menjadi manusia. Bapak yang di atas ini, apakah menerima korban manusia untuk tebus Bapak dosa? itu bukan nama Bang Zuma. Bapak itu bukan nama. Enggak, Tuhan tempat Yesus berdoa. Apakah menerima tumbal manusia untuk tebus dosa manusia? Itu kan udah ketetapannya itu. Di mana tertulis dia menebus dosa dengan darah manusia? Itu tadi Bang. Di Kita mana? baca tadi di Matius itu. Matius. Kok jadi Matius? Elohim, yang saya katakan Elohim. Di mana? Elohim juga di perjanjian baru kan Elohim juga nya itu. Hah? Maksudnya apa ini abangku ini? Di mana? Ini kan jelas dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, salib itu kutuk. Orang Kristen menjadikan salib itu berkat. Siapa yang mengajarkan orang Kristen salib itu berkat? Para rasul. Bukan Elohim. Maksudnya Oke, Bang Zuma, saya rasa cukup ya, Bang Zuma ya. Saya rasa cukup, Saudara Devi. Nanti kita nanti kita sesi berikutnya lagi. sesi kedua Bang, lagi. Nanti kalau mau Pak Gini ya, Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya. Oke ya? Pertanyaan mana? Nah, pertanyaan saya tadi, di mana di dalam ayat Alkitab, khususnya Injil Matius sampai ke Wahyu, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Oke ya? bisa Markus jadi 14. tema kedua, bisa jadi tema kedua nanti. Oh enggak, harus malam ini dong dijawab jangan itu. kayak gitu lah, Bukan di waktu yang lain. Karena Bang Zuma tadi yang sudah sempat mengeluarkan pernyataan begitu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Oke, kita baca. Silakan. Oke, kita baca ya. Markus. Iya. Belum puas. Markus. Pak, nggak apa-apa. Lanjut. Aku cinta. Markus 14 Nomor ayat 50 sampai 52. Anda cinta buatan Indonesia. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di mana di sini Bang Zuma? Baca sampai 52. Oke. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya, mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu yang menggunakan kain lenan? Ini udah lari ini Bang Zuma. Iya, siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Nggak tahu saya siapa. Baca Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya di situ.
Harus ada kaitannya karena perjamuan Nggak ada. terakhir, perjamuan Bang terakhir. Zuma jangan menyesatkan di sini. Loh, Nggak ada kaitannya saya kan di situ. bertanya. Saya udah Sekarang- tahu yang abang kutip, saya udah tahu. Apa itu? Ya, Apa itu? jangan ke sana. Apa itu, Bang? Yang menggunakan kain lenan tidak ditangkap ini Iya. siapa? Siapa? Oke. Saya nggak tahu di sini nggak disebut nama siapa. Nah, makanya baca Yohanes 13 nomor 4. Oke, kita baca Yohanes Iya. 13 nomor 4. Oke. Ayat 4. Injil Yohanes. Yohanes berapa tadi? 13. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian, dengarkan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nggak ada kaitannya di sini, Bang Zuma. Makanya saya bilang Yang tadi, menggunakan nggak ada kain kaitannya. lenan siapa? Ini ya di sini itu Yesus perjamuan membasuh terakhir. kaki para murid. Yesus Itu membasuh kaki perjamuan para terakhir. murid. Belum terjadi penangkapan di sini, Bang Zuma. Itu Belum terjadi detik-detik penangkapan kepada Yesus. penangkapan. Jadi Itu detik-detik jadi jangan penangkapan. mengais-ngaiskan ayat. Ya, jangan detik-detik- mengais-ngaiskan ayat, Bang Zuma. Itu detik-detik penangkapan Yesusnya. Coba saudara. Enggak. Kutanya dulu. Ya, ini Kembali kepada Markus jauh 14. sebelum. Oke, kembali kepada Markus. Ini kejadian Yesus membasuh Oke. kaki murid-murid ini Oke, jauh boleh. sebelum Boleh. hari penangkapan. Boleh. Nah. Muridnya 12. Murid Yesus 12 kan? Iya. Oke. Yudas berkhianat, tinggal 11. Tinggal 11. Ketika penangkapan, muridnya 11 orang, ditambah Yesus seorang sama dengan 12 kembali kan? 13 bersama dengan Yudas. Yudas sudah ada masuk di komplotan Romawi, betul? Iya. Kemudian semua murid Yesus lari kan? Iya. Yesus sudah ditangkap kan? Iya. Anak muda yang tadi yang berjalan menggunakan lenan siapa? Nggak tahu saya itu. Nggak disebut namanya di situ. Semua murid Ya. Yesus melarikan Karena diri. begini ya, Yohanes 13 yang yang si Zuma kutip ini nggak ada kaitannya Ya sudah, nggak usah ngambil itu, nggak usah ngambil itu. Tidak usah, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah. Tapi kalau Anda mengambil, kalau Anda mengambil udah berapa kosong ini? Udah berapa kosong ini? Kalau Udah berapa kosong ini, Bang Zuma? 53 ada kaitannya gitu. Oke. Oke, nggak usah ngambil ke situ, terlalu berat bagi Anda. Sekarang yang Ya, tadi, nggak ada kaitannya di sini kan? ya silakan aja Anda Jujur dulu mengatakan dong, itu. jujur dulu, Hah? jujur dulu. Ada dong. Ya kan nggak ada jawabannya di sini kan? Ada dong. Iya, oke. Karena yang menggunakan kain lenan cuman Yesus doang yang tertulis terdata. Gak usah ke situ dulu, silakan. terlalu berat. Sekarang Iya. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus melarikan diri. Betul? Iya. Ya. Berarti cuman ada kemungkinan dua yang ditangkap ini. Oke? Yesus atau Yudas. Betul? Murid Yudas sudah nggak sudah jelas sih. Yudas sudah jelas menggantung diri. Tunggu dulu Pak, diselesaikan dulu nanti Pak Pendeta tanggapi. Oke, silakan. 11 murid lari, tinggal ada dua, Yesus dan Yudas. Iya. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Yesus sudah ditangkap. Silakan. Lalu yang lari telanjang ini siapa, Rek? Nggak tahu saya siapa. Nah, oke. Murid Yesus sudah melarikan diri semua. Kalau Yudas yang ditangkap ini, kemudian yang lari menggunakan kain lenan ini adalah Yesus, ada kemungkinan nggak? Enggak. Enggak. Kita balik. Yesus yang ditangkap, Yudas yang lari melarikan diri. Masuk enggak? Yesus ditangkap. Masuk tidak? Iya. Masuk tidak? Yesus sudah ditangkap. Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Iya. Ada apa alasannya Yudas lari?
Yudas di situ nggak ada lari di situ Yudas, nggak ada lari. Nggak ada lari. Ya. Berarti yang lari Karena siapa? kalau yang tertulis di sini, Yang adalah lari siapa? Berarti yang lari setelah siapa? Yudas, dengarkan Bang Zuma. Setelah Yudas mendengarkan ya Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, maka uang yang 30 keping perak itu jangan ke situ. ya Jangan ke situ. dilemparkan ya di dalam bait Allah dan Belum dia ke pergi situ. untuk menggantung dirinya. Belum ke situ, belum Oke ke ya. situ. Belum ke situ, Saudara. Itu udah jelas itu. Belum ya. ke situ, belum ke situ. Tadi ada dua kandidat. silakan. Seluruh murid sudah melarikan diri, tinggal dua, Yudas dan juga Yesus. Oke? Kemungkinannya Yesus ditangkap, yang lari Yudas. Tolong tunjukkan Nggak ada di tuh. Oh, enggak ada. Nggak ada. Bukan Nggak berarti ada bukan lari Yudas. Yudas nggak ada lari. Enggak ada lari. Berarti yang lari kemungkinannya siapa? Menggunakan kain linen kemungkinannya siapa? Nggak tahu siapa yang lari. Bang Zuma Udah ya? mungkin Pak. Iya, udah mungkin Begini Udah. ya, saya beda dengan Bang Zuma. Kalau Iya, Bang iya, Zuma Pak. kan bisa saja dusta, tapi Iya, kalau iya, saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Kalau Bang Iya, Zuma iya. di sini udah jelas-jelas, artinya beberapa ayat di sini Abang Zuma putar balikan ayat-ayat Alkitab. Udah jelas ya, oke ya? Ya oke Pak Pendeta Depi Sai, makasih banyak waktunya. Mungkin kita akhiri dulu, nanti untuk sesi kedua kita sudah tentukan tema tadi ya, nabi palsu. Siapa nabi palsu atau Mesias palsu? Yang mana yang mau dipilih ini, nabi palsu atau Mesias palsu? Iya. Pak Depi, Ya, Bang Zuma. kapan ini? Nanti kita chat aja di belakang layar untuk waktu sesi keduanya. Apa nih Bang Zuma, nabi palsu atau Mesias palsu? Saya saya ikut aja. Silakan Pak Depi, pilih. Iya, kapan ini? Kapan? Nanti kita komunikasi di belakang layar kapan waktunya. Ada kesiapan Bang Depi, Pak Pendeta Depi, nanti kita jadwalkan lagi. Iya, tapi begini Hosea, Iya, jangan siap. seperti malam ini ya. Artinya kita konsisten. Artinya apa tema yang sudah yang diangkat itulah dia. Jangan Cuman lari tadi kemana-mana, pertanyaan begitu. Pak Depi yang bertanya, makanya dijawab, makanya agak melenceng dikit. Nah, oke, untuk tema berikutnya Pak Depi silakan, nabi palsu atau Mesias palsu? Atau kedua-duanya? Boleh. Boleh kedua-duanya. Nabi palsu, Mesias palsu, atau Kristus palsu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Silakan Pak Depi closing statement. Setelah itu Bang Zuma closing statement. Silakan Pak Depi. Jadi saya puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini telah mengizinkan kita untuk berdiskusi ya, walaupun kita tahu bahwa dalam diskusi ini pengetahuan kita terbatas, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan penonton di bawah dan juga yang di atas komal ini. Jadi ini diskusi ini jangan kita jadikan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian, tetapi marilah kita dalam hal ini ya kita mencari kebenaran ya, walaupun tadi Bang Zuma artinya sudah salah mengutip ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan menafsirkan dengan sembarangan, tetapi itu saya ampuni, saya maafkan Bang Zuma di situ. Tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja sama Bang Zuma supaya agar hatinya itu terbuka, diterangi oleh yang kuasa, oleh Tuhan Yesus Kristus, agar besok-besoknya tidak berani lagi untuk memutarbalikan ayat-ayat Alkitab ini. Itu dari saya. Baik, ya, silakan Bang Zuma closing statement yuk. Ya, Ayo. baik. Boleh nyinden, boleh, nggak apa-apa sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Bang Devi yang telah gagah berani kemudian mewakili Kristen meskipun ilmunya sangat minim ya, tapi yang penting nyali ada, itu kan ya. Materi kita tentang salib, apakah itu kutuk atau berkat? Jelas Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Sama di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33 juga. Dan dalam surah An-Nisa ayat 157, nyatalah di situ dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan langsung diangkat oleh Allah ke langit. Dan kemudian yang disalibkan itu adalah yang diserupakan bagi mereka yang menyalib ini. Tetapi itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitabnya Yahudi
yang dikutuk juga itu, yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Paulus juga mengutip bahwasanya sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, saudara kita Kristen sudah 2000 tahun menyembah sosok yang dikutuk oleh Elohim Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan kami berdiskusi dengan materi ini bisa memahami dan menelaah kembali data-data yang saya kutip tadi. Ada beberapa data dari Bible, dari Al-Quran. Kalau misalnya saya keliru, boleh nanti ada yang menantang lagi, yang baru, pemain baru, silakan dengan tema yang sama. Mungkin bisa lebih memperdalam lagi materi ini, karena sejauh saya mempelajari Bible, jelas bahwa Kristen betul-betul menyembah Kristus yang dikutuk oleh Tuhannya orang Yahudi. Dan Yesus anak Maria itu tidak bisa duduk di sana. Yesus tidak bisa duduk di sana karena Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus itu manusia suci, Yesus manusia yang diidam-idamkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai dalam konsep Yahudi dia adalah anak Elohim. Kalau dalam konsep dalam Islam dia adalah Nabiullah, kekasih Allah, yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, kembali kepada hukum Tuhan. Jadi perbedaan antara Islam dan Kristen, Yesus dalam Islam Yesus manusia suci, dalam Kristen Yesus adalah makhluk yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa Kristen. Saya kira demikian sementara, karena kita ada sesi berikutnya lagi. Saudara Devi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah bagian daripada proses belajar mengajar kita. Saya pun juga demikian adanya, dan terima kasih atas diskusi yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi ke depannya. Tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa Islam Kristen bisa bertemu dalam meja akademisi untuk berdiskusi secara ilmiah tanpa harus saling menghujat. Demikian. Masya Allah. Oke, saya rasa cukup Pak Devi. Makasih banyak Pak Devi ya, Pak Pendeta. Iya, Mantap. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Mungkin kalau mau turun, mau istirahat nggak apa-apa, boleh. Silakan Pak Oke, Devi. izin turun ya. Iya, makasih. Pak Iya, Devi. saudara, thank you. Malam, Sama-sama, sama-sama. Bang Hadi Selebes, Ya, izin ya. Oh, iya, iya. Ya, oke. Turun aja Pak Pendeta. Sehat selalu. Pak Pendeta. Terima Mantap. kasih.